Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Santri Season, cerita singkat hikmah Ramadan. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial teman-teman. Beliau Ustadzah ini Ustadzah ya teman-teman. Ustadzah ini kayak agak pendiam gitu ya Ustadzah. Masya Allah. Mungkin kenalan dulu Ustadzah. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, bisa dipanggil Aca. Aca, Ustadzah Aca ya teman-teman. Jadi Ustadzah ini agak pendiam memang. Dari mana Ustadzah? Dari Jatiroto. Dari Jatiroto teman-teman. Teman-teman yang lagi di Jatiroto yang lagi nonton ini mungkin tetangganya teman-teman ya. Ustadzah Aca udah berapa tahun mendaknya? Sekitar 4 tahun, Masya Allah. 4 tahun sudah jadi Ustadzah. Terus udah diundang di podcast ini. Emang Masya Allah banget ya orang-orang yang udah diundang di podcast ini. Mungkin nanti kalian selanjutnya kalau benar di sini ya teman-teman. Gini Ustadzah. Ustadzah diundang di sini berarti boleh dong saya memberikan beberapa pertanyaan gitu Ustadzah ya. Boleh ya Ustadzah. Pertanyaannya ini mungkin seputar Ramadan ya Ustadzah ya kan, karena sekarang ini lagi Ramadan Ustadzah. Puasa Ustadzah? Puasa. Alhamdulillah puasa ya Ustadzah ya. Gini Ustadzah, langsung saja ya Ustadzah ya. Di pondok itu kan hidup bareng itu gak selalu mulus gitu Ustadzah ya kan ya. Ketemu orang yang sama tiap hari gitu kan. Pas puasa pula Ustadzah kan, emosi itu kan gampang naik gitu Ustadzah kan ya. Kenapa sih Ustadzah puasa itu justru sering menguji emosi kita gitu Ustadzah? Gimana ya Ustadzah? Kan puasa itu kan menahan diri gitu. Sementara emosi dan ego itu justru lebih kelihatan gitu saat puasa. Oh, berarti jadi kalau gampang marah pas puasa gitu Ustadzah, itu bukan karena puasanya gitu Ustadzah? Ya bukan, kan puasa ini lebih membuka apa yang selama ini kita pendam gitu. Oh gitu teman-teman. Di lingkungan pondok itu Ustadzah, pemicu emosi kan biasanya banyak emosi gitu Ustadzah ya. Pemicunya emosi itu apa sih Ustadzah? Seperti apa gitu? Ya hal sepele seperti bercanda kebablasan gitu. Terus salah paham juga bisa. Terus merasa disepelekan gitu kan, biasa kan di pondok kan seperti itu. Iya, kayak kan emang banyak karakter gitu ya Ustadzah. Jadi kalian tuh kalau bercanda itu ya biasa-biasa aja gitu ya Ustadzah. Jangan sampai kebablasan terus emosi nanti kan kena kepuasannya gitu Ustadzah ya. Oh gitu Ustadzah. Apalagi kan kita ditambah lapar sama capek gitu Ustadzah kasih. Juga termasuk. Itu kayak tambah lengkap gitu Ustadzah, bikin emosi kita itu naik gitu kan Ustadzah ya. Oke Ustadzah. Kalau emosi Ustadzah, emosi itu muncul saat puasa, apa sih Ustadzah langkah pertama yang harus diingat santri gitu Ustadzah? Ya ingat aja tujuan puasa itu diingat. Kan puasa itu kan bukan menahan lapar saja gitu kan, juga menahan sikap. Jadi kayak kita tuh harus ingat pas emosi itu, ingat kalau puasa gitu ya. Tujuan kita juga takutnya kita tuh gak dapet pahala yang lain gitu Ustadzah ya. Iya Ustadzah. Tapi Ustadzah, Rasulullah itu juga ngajarin untuk bilang itu kayak aku sedang berpuasa gitu. Ya itu sebagai pengingat kepada diri sendiri gitu Ustadzah. Kan supaya kita itu tidak larut dalam emosi gitu. Oh gitu ya Ustadzah, kayak harus ingat aku sedang puasa gitu. Jadi pas waktu emosi, ya Allah aku puasa gitu ya Ustadzah. Oh ya saya ngerti ya. Berarti puasa itu kayak melatih kita menunda reaksi gitu Ustadzah. Iya, karena kan puasa itu kan mengajarkan kita itu tidak semua hal sekarang itu harus digunakan sekarang gitu. Beda gitu. Berarti kayak bisa besok gitu Ustadzah. Jadi kayak harus lebih sabar gitu Ustadzah ya. Lebih sabar. Gak harus semuanya tuh tergesa-gesa gitu Ustadzah ya. Harus selesai sekarang gitu ya Ustadzah. Oh iya Ustadzah, ngerti. Tapi Ustadzah, banyak santri itu ya, saya dengar dari beberapa santri itu Ustadzah ya. Santri itu kayak mikir kayak kalau ditahan terus nanti kan meledak gitu. Jadi kayak dikeluarin gitu Ustadzah emosinya. Gimana ya Ustadzah? Kita itu harus bisa membedakan itu antara memendam dan juga menahan gitu. Kan kalau menahan itu lebih mengelola dengan sadar gitu. Oh iya Ustadzah. Jadi kayak kalau memendam kan dipendem gitu ya.
Kalau menahan tuh kayak dikelola dengan sadar. Terus kayak diluapkannya tuh bisa secara kekeluargaan gitu bahasanya Sadaya. Nggak semuanya tuh harus emosi gitu ya, apalagi pas puasa gitu Sadaya. Oke, ini untuk santri-santri wajib nonton sih. Terus kayak kelihatannya tuh, tapi ya Sada, kelihatannya untuk kita ini kan kayak simple gitu dijelaskan Sada. Tapi kalau kayak dipraktekkan untuk beberapa santri itu kayak susah gitu Sada. Makanya sadar Ramadan ini kan sebagai tempat pelatihan gitu buat kita yang selalu larut emosi gitu. Makanya kita itu latihan di bulan Ramadan ini supaya sabar. Oh gitu. Jadi kayak melatih untuk menahan gitu Sadaya. Gak semuanya itu harus emosi gitu teman-teman. Oke Sada. Misalnya Sadaya, kalau ego itu kan ikut campur gitu Sadaya. Terus kayak kita itu pengen menangnya sendiri itu gimana Sada? Apa ya Sada? Di bulan puasa ini, di Ramadan ini kita itu diajarkan tidak semua hal itu harus dimenangkan. Kan saya tadi sudah bilang itu. Iya, berarti nggak semuanya itu harus dimenangkan gitu Sadaya. Berarti kayak kalah egonya, menang ahlaknya gitu Sada. Itu baru Sada kemenangan yang sebenarnya. Oh, itu baru kemenangan yang sebenarnya teman-teman. Jadi itu kita tuh harus bisa mengendalikan egonya kita ya, dia Sadaya. Mbak sampai kebiasaan Mbak ini. Sadah ini loh teman-teman. Kalau pengendalian itu pengendalian emosi itu berhasil gitu Sada ya. Dampaknya apa sih Sada di pondok itu Sada? Ya suasana itu lebih adem Sada, terus konflik itu berkurang dan juga ukhuwah itu lebih kerasa. Oh, dan idealnya gitu ya Sada. Kebiasaan ini dibawa setelah Ramadan gitu Sada. Iya, kan puasa ini kan bukan ibadah musiman gitu kan. Kan puasa ini madrasah akhlak. Jadi ke bawah gitu, habis puasa gitu ke bawah, sabarnya itu ke bawah banget. Oh, jadi itu kayak istilahnya itu Ramadan ini kayak sekolah gitu Sada ya. Iya, Sekolah untuk memperbanyak ibadah terus bisa dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya gitu Sada ya. Ke bawah kan. Ke bawah teman-teman, jangan sampai ditinggal ikut mudik gitu Sada ya. Pas ibadahnya itu ikut mudik, pas kita tuh nggak serajin tas Ramadan gitu Sada. Jangan sampai ya teman-teman. Mungkin segitu aja sih Sada ya. Sebelum itu Sada, ada info penting Sada buat teman-teman ini ya yang lagi punya saudara, sepupu, kerabat yang lagi bingung untuk mondok di mana, langsung aja teman-teman mondokin di mana Sada? Di Syarifuddin Asrama Maqaman Mahmuda. Asrama Maqaman Mahmuda. Biasanya disingkat Magda ya teman-teman. Terus kalian bingung gimana ya cara mondoknya? Aku pengen ketemu sama Ustazah Aca ini. Nah, kalian langsung hubungi nomor di bawah ini biar kalian bisa tanya-tanya sama Ustazah ini. Ini juga Ustazah yang biasanya mengurus musola ya Ustazah? Iya, Masya Allah. Tapi ini Ustazahnya lemah lembut teman-teman, pendiam gitu ya Ustazah ya. Tapi ya aslinya ya kalau diajak cerita ya enak ya teman-teman. Ustazah ini udah berapa tahun tadi? 4 ya? Udah 4 tahun teman-teman jadi Ustazah ini loh. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman yang lagi nonton video ini untuk like, comment, share, and subscribe video ini ya teman-teman. Jangan lupa biar bisa lihat kelanjutan video-video selanjutnya teman-teman. Biar bisa ketemu sama Ustazah dan mbak-mbak santri yang lainnya ya Ustazah. Ustazah pasti punya teman-teman yang mau OTW ke podcast ini kan Ustazah? Banyak ya Ustazah ya. Mungkin segini aja Ustazah karena kan ini udah hampir buka ya Ustazah. Iya Ustazah pasti udah kayak dahaga gitu Ustazah ya. Mungkin segini aja ya teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.